لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Untuk kulit kering dan sensitif, Aveeno Skin Relief Lotion. Di sana, labbaik Allah.
Cek 1 2. Bantu tesnya teman-teman. Kalau suara saya terdengar baik, mohon bantu komen ya bahwa terjelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat hidayahnya sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih izinkan kita masih ada di dunia ini untuk menambah pundi-pundi amal kita serta untuk menambah pundi-pundi amal untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, untuk para sahabat, keluarga beliau, karena beliau lah sebaik-baik imam, sebaik-baik guru, karena kepadanya kita merujuk ilmu yang kita pelajari di dunia ini sebagai bekal untuk kembali ke kampung abadi kita, yaitu akhirat. Baik teman-teman, seperti biasa malam ini kita akan membahas beberapa satu tema yang sangat menarik ya, dari kelanjutan dari tema sebelumnya. Sebagaimana tema sebelumnya kita telah membahas bahwa ada apa sih dengan ibadah umroh sehingga kaum muslimin selalu berbondong-bondong dan ingin selalu mengunjungi Baitullah. Alhamdulillah pembahasan sebelumnya kita telah membahas kaidah-kaidahnya sehingga bisa menjadi motivasi kita untuk berjuang untuk sampai ke Baitullah. Baik teman-teman, lanjutan materi kita pada malam hari ini adalah hati yang dirindukan oleh Baitullah. Bahwa di balik fenomena kaum muslimin atau semangat kaum muslimin ke Baitullah, itu semua dilandasi karena adanya sebuah hati yang dirindukan oleh Baitullah. Sehingga jika hati tersebut sudah dirindukan oleh Baitullah, maka akan muncul perasaan cinta. Yang namanya cinta, antara jarak, waktu, apapun itu dikorbankan untuk melepas kerinduannya. Karena jika hati sudah rindu teman-teman, tak ada lain yang bisa mengobati adalah sebuah pertemuan. Baik teman-teman, kita akan membahas hati siapa sih? Hati seperti bagaimana yang dirindukan oleh Baitullah? Tentunya hati yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, hati yang digambarkan oleh Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Anfal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilasan qulubuhum wa idza tulisa alaihim ayatu syaddatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan surah Al-Anfal menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah itu bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya maka bertambah imannya, dan kepadanya lah Tuhan mereka bertawakal. Jadi hati yang dirindukan oleh Baitullah adalah hati yang dimana pada saat ia mendengarkan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Pada saat ia mendengar kalimat-kalimat Allah bertambah imannya, sebagaimana pada saat kita mendengarkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Jadi talbiyah ini pada saat hati yang dirindukan Baitullah adalah akan bergetar perasaan kita pada saat kita mendengar suara talbiyah. Apalagi sekarang ini masuk musim haji, sering kita lewat di beranda-beranda sosial media kita, talbiyah jamaah haji, video-video talbiyah jamaah haji. Sungguh itu sangat bagi hati yang dirindukan Baitullah sungguh itu adalah getaran yang sangat butuh obat untuk meredam kerinduan itu. Jadi hati yang dirindukan Baitullah adalah hati-hati yang dimana apabila dibacakan ayat Al-Quran, kalamullah, apabila mendengarkan talbiyah, betul-betul hatinya gemetar teman-teman. Hatinya betul-betul tersentak seketika, betul-betul keadaan khusyuk, tenang, dan merindukan, membayangkan bahwa dia berada di depan Baitullah. Ini yang mungkin dirasakan semua teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Kenapa mereka selalu berusaha ingin selalu datang untuk ke Baitullah? Karena hati mereka sudah tertaut dengan Baitullah. Hati mereka selalu dirindukan oleh Baitullah untuk datang menziarahinya. Jadi jika hati kita belum sampai di level ini teman-teman, jika hati kita belum sampai di posisi ini, berarti jarak kita dengan Baitullah masih sungguh sangat-sangat jauh. Jangankan persoalan jarak, berarti kita belum dirindukan oleh Baitullah. Jika kita mendengarkan talbiyah, belum menggugah, belum mensentak perasaan hati kita, berarti kita belum dirindukan Baitullah. Karena orang-orang yang dirindukan Baitullah adalah orang-orang pada saat tatkala ia mendengar talbiyah, hatinya langsung seketika gemetar dan merasakan keheningan, seakan-akan Ka'bah itu berada di hadapannya. Ini yang sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Quran, surah Al-Anfal, bahwa apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah imannya, dan apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Betul-betul hati yang dirindukan Baitullah adalah hati yang selalu bergetar tatkala mendengar ucapan talbiyah. Jadi kalau kita belum berada di posisi ini teman-teman, segera muhasabah diri, segera perbaiki iman kita agar kita dirindukan oleh Baitullah. Karena hati yang selalu dirindukan Baitullah adalah hati yang selalu merindukan Tuhannya. Pada hakikatnya adalah perjalanan kita bertemu Allah di Baitullahnya. Ada beberapa kisah teman-teman persoalan hati ini. Sungguh jika kita ingin mengambil pelajaran tentang bagaimana hati kita bisa kokoh, bisa terkonektin dengan selalu dengan keridhaan Allah dan rahmatnya Allah, kita akan mengambil kisah dari selalu kita mengambil kisah daripada sahabat. Kenapa kita mengambil kisah dari para sahabat? Karena para sahabatlah yang diberi julukan oleh Allah adalah radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi sebagaimana juga yang disebutkan adalah mereka adalah kuntum khairan ummati. Mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah berada di muka bumi ini. Makanya kita selalu mengambil rujukan kepada para sahabat, karena para sahabatlah generasi terbaik. Generasi terbaik adalah generasinya para sahabat. Zaman terbaik adalah zamannya para sahabat. Makanya di saat itu semua di zamannya sahabat, hati para sahabat itu sekokoh bagaikan batu karang. Bayangkan ya teman-teman, Bilal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabat muadzinnya Rasulullah SAW,
ketika ia disiksa di awal-awal dakwah Islam, dia disiksa tiap hari, diberikan batu di atas punggungnya, dijemur di terik yang panas. Satu katanya yang selalu keluar dari mulutnya, ahadun ahad, ahadun ahad. Kata ini tidak akan bisa keluar tanpa diiringi dengan hati yang selalu merindukan Tuhannya. Kekokohan iman tidak akan sekokoh ini kalau bukan hati yang selalu terpaut dengan Tuhannya. Makanya imannya para sahabat adalah betul-betul iman yang susah kita jumpai. Bayangkan teman-teman, pada saat proses Isra dan Miraj, ketika itu ditanyakan oleh Abu Bakar, saking keimanan, kekokohannya iman seorang Abu Bakar, dia pun berkata bahwa andaikan di depan tembok itu warnanya putih, dan Muhammad Rasulullah SAW mengatakan bahwa warna itu adalah tembok itu warna merah, maka saya akan percaya katanya Muhammad. Ini luar biasa ya teman-teman, suatu iman yang kuat yang dilandasi dengan hati yang selalu terpaut dengan Rabb dan Rasulnya. Hati yang dimana betul-betul dia merindukan Allah dan Rasulnya. Hati yang dimana betul-betul ia mengejar kerinduan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sang Penciptanya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa jika kita belum sampai di level segitu, belum sampai di level hati kita bergetar bila mendengar nama Allah, hati kita belum iman kita belum bertambah, hati kita belum bertambah pada saat kita membaca kalam Allah, berarti kita harus segera introspeksi diri teman-teman. Karena sebaik-baik hati, hanya hati yang dirindukan Baitullah, hanya hati yang demikianlah. Ini jadi dalam surah An-Anfal ini menjadi barometer ukuran bagaimana hati itu dirindukan oleh Baitullah. Jadi baik teman-teman, itulah penjelasan dari hati siapa yang dirindukan oleh Baitullah berdasarkan dari surah Al-Anfal, bahwa hati yang dirindukan Baitullah adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang di dalamnya, termasuk golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Apabila kita mendengar kalamullah, maka hati iman kita bertambah. Apabila kita mendengarkan nama Allah disebutkan, maka hati kita bergemetar. Termasuk ketika kita berzikir, kita merasakan nikmatnya berzikir dan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan teman-teman dari kultum pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengukuhkan hati-hati kita, memberikan kita kekokohan hati, sehingga kita termasuk dalam doanya Rasulullah SAW, yang dimana ia berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan sesudah engkau beri kami petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Mudah-mudahan kita termasuk doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita selalu meminta doa kepada Allah, ya Allah, yang qalibal qulub sabbil qalbi alal din. Ya Allah, saat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu dirindukan oleh Baitullah. Semoga kita bisa segera menjemput atau menunaikan kerinduan kita untuk sampai datang ke Baitullah. Baiklah teman-teman, inilah yang malam ini yang bisa saya share tentang hati siapakah yang dirindukan oleh Baitullah. Mudah-mudahan pertemuan malam ini mendapat berkah, sehingga suatu hari nanti kita akan bermajelis di pelataran Ka'bah. Suatu hari nanti kita akan bermajelis di pelataran Masjid Nabawi. Mudah-mudahan, insya Allah teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin merencanakan perjalanan umrohnya bersama kami,
teman-teman bisa menghubungi kami di 0852 4023 5662 atau boleh menuliskan pesan di kolom komentar atau inbox saya di Facebook. Insya Allah saya akan segera follow up dari pertanyaan teman-teman. Dan insya Allah pemberangkatan kita setelah musim haji ini yaitu ada di bulan Agustus, September dan Oktober. Dan alhamdulillah kita sudah ada bookingan seat di maskapai penerbangan Lion Air, karena penerbangan kali ini pemberangkatan kita langsung ya dari Makassar langsung Madinah dan Makassar langsung Jeddah. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dirindukan Baitullah, termasuk hati-hati kita yang ada di dalam jiwa kita, termasuk hati yang dirindukan Baitullah, sehingga setelah musim haji ini kita bisa segera datang ke Baitullah untuk mengobati perasaan rindu kita, dan tak lupa kita datang menziarahi Rasulullah SAW. Baik teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kebutuhan harianmu di Shopee, diskon hingga 50% dan gratis ongkir.